Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta webinar Interline dengan tema Alur Produksi Kertas di PT Tobacco Lestari yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Manajemen Rekayasa Institut Teknologi DAL dengan narasumber Bapak Adrian Hartanto selaku Proses Engineer at PT Tobacco Lestari Terbuka. Dengan moderator, saya sendiri, Natasha Ambarita, dari Prodi S1 Manajemen Rekayasa Angkatan 2021, dan rekan saya, dan dengan saya sendiri, LCC Hombing dari Manajemen Rekayasa Angkatan 2021. Pasti banyak nih para peserta belum pada tahu Interline itu sebenarnya apa sih? Apa sih tujuan dari Interline? Jadi, Interline merupakan singkatan dari Industrial Tour Online yang bertujuan untuk yang pertama, peserta Industrial Tour Online dapat mengetahui gambaran umum tentang sebuah industri beserta dengan aktivitas yang berjalan di dalamnya. Yang kedua yaitu peserta Industrial Tour Online dapat termotivasi untuk bergiat diri agar menjadi lulusan yang memiliki pengetahuan yang luas di dalam dunia industri. Jadi, itulah ulasan singkat mengenai Interline pada kegiatan kita saat ini. Sebelum memulai acara ini, izinkan saya membacakan rundown acara kita, yaitu yang pertama, pembukaan dan doa oleh moderator, yang kedua, kata sambutan oleh Ketua Himamera, yaitu Bang Ishak Simanulang. Yang ketiga, pemaparan materi industrial tour online oleh Bapak Adrian Hartanto. Yang ketiga, sesi tanya-jawab. Dan yang terakhir yaitu penutup yang akan dibawakan oleh Divisi Studi and Literatur. Baiklah, untuk memulai acara kita pada saat ini, kita akan memulai dengan doa pembuka yang dipimpin oleh Elsie Siombing. Kepada Elsie Siombing, saya persilahkan dengan hormat. Baiklah, sebelum saya memimpin doa, izinkan saya untuk mengingatkan kembali kepada kakak abang dan teman-teman sekalian sudah boleh mengaktifkan kameranya ya, dan jangan lupa menggunakan background yang sudah di-share di grup Himamera. Untuk sebelum kita memulai acara webinar kita, ada baiknya kita memulai dengan berdoa. Mari kita satukan hati dan pikiran kita, izinkan saya membawakan doa dalam iman Kristen. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dan kami kenal dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, terima kasih atas berkat dan karunia yang masih senantiasa Engkau berikan kepada kami hingga pada saat ini. Bapa, pada siang hari ini, kami hendak untuk memulai acara webinar kami, di mana pada Industrial Tour Online ini ya Bapak, kami segenap himpunan manajemen mahasiswa manajemen rekayasa, beserta juga narasumber kami Tuhan, memulai webinar ini dengan keadaan penuh kepercayaan, sukacita Bapak. Dan juga untuk narasumber nantinya, Bapak Adrian, Engkau berikan Bapak kebijaksanaan, kesabaran dalam memaparkan materi selaku beliau narasumber kami pada siang hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami percayakan segenap kegiatan webinar ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan yang turut campur tangan dalam setiap kehidupan kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa teruntuk seluruh dosen-dosen dan staf. Engkau berikan kesehatan, baik secara fisik maupun jasmani. Bapa, kami juga berdoa teruntuk seluruh mahasiswa manajemen rekayasa, baik tingkat awal maupun tingkat akhir. Tuhan yang berkati ya Bapa, baik untuk kakak abang kami yang sedang menyusun tugas akhirnya, Tuhan yang memberkati mereka, baik kakak abang kami juga yang sedang berada di kampus Tuhan, Engkau berkati kegiatan perkuliahan mereka, Engkau lancarkan segala sesuatu ya Bapa, dan juga mahasiswa yang lain yang sedang mengikuti perkuliahan online. Tuhan yang memberkati kami semuanya. Bapa yang baik, di atas segalanya itu, kami adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Dengan segala kerendahan hati kami ya Bapa, mohon ampun atas kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat, baik itu perkataan, pikiran maupun perbuatan kami, agar kiranya kami layak menerima berkat yang daripadamu, layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Terpuji, termulialah namamu ya Bapa, hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Elsie Siombing yang telah memimpin doa kita. Kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu kata sambutan
oleh Ketua Hima Merah yaitu Bang Ishak Simanulang. Kepada Bang Ishak Simanulang kami persilahkan dengan hormat. Halo, selamat siang buat kita semuanya. Sebelumnya saya mohon maaf dikarenakan saya tidak bisa menyalakan kamera saya. Jadi sebelumnya saya mau mengucapkan kepada Bapak pembicara untuk kesempatan yang diberikan untuk mengikuti acara kami. Kami juga mengucapkan kepada semua stakeholder yang terhubung di acara ini. Untuk semua peserta webinar, saya berharap semoga kita semua dapat menikmati acara ini dengan baik. Semoga ada dampak positif yang kita dapatkan selama event ini. Untuk kita semua, selamat menikmati acara ini. Terima kasih. Terima kasih untuk Bang Ishak Simanulang yang telah memberikan kata sambutan. Selanjutnya kita masuk ke acara inti kita, yaitu pemaparan materi industrial tour online oleh Bapak Adrian Hartanto selaku Proses Engineer at PT Toba Pulp Lestari Terbuka. Untuk Bapak Adrian Hartanto, kami persilahkan dengan hormat. Oke, terima kasih dari saya ke moderator. Saya ucapkan dulu selamat siang untuk semuanya. Oke, perkenalkan nama saya Adrian Hartanto. Saya proses engineer di Toba Lestari. Sekarang memasuki jenjang untuk tim leader. Mungkin sebelum saya mulai, bisa saya bertanya sebentar. Ini kira-kira mahasiswa yang ikut berarti dari angkatan 19 ke 21 berarti ya? Iya, benar, Pak. Oh, dari 19 ke 21 berarti ada yang tingkat 2 sampai tingkat 4 berarti, benar? Dari tingkat 1 sampai tingkat 3, Pak. Oh, tingkat 1 sampai tingkat 3. Oke. Berarti dari semua kalangan ya. Oke. Mungkin materi yang akan saya bawakan agak sedikit teknis. Barangkali kalau memang ada pertanyaan bisa ditanyakan nantinya. Ini saya mulai share screen-nya. Oke, saya share screen dulu. Tunggu sebentar ya. Oke. Nah, kira-kira semuanya bisa melihat layarnya? Boleh, Pak. Bisa ya? Kalau gitu saya lanjut. Oke, ini di sini saya perkenalkan sekali lagi bahwasanya nama saya Adrian Hartanto. Jabatan saya sebenarnya sekarang sudah memasuki tim leader, walaupun secara teknis saya masih seorang proses engineer. Saya bekerja di departemen teknikal, yaitu mungkin beberapa orang sudah dengar bahwa saya di departemen teknikal itu adalah departemen yang pengolahan data. Jadi tugas kami rata-rata adalah mengolah data dan memberikan informasi kepada pihak proses atau pihak lainnya. Nah, saya sendiri kalau secara lulusan, saya lulusan dari Universitas Sumatera Utara tahun 2015. Kalau secara stambuk, saya stambuk 2011, mungkin sudah agak tua lah dibanding dengan adik-adik sekalian. Oke. Riwayat kerja saya sendiri itu dari tahun 2016 sampai 2017 itu saya sebagai graduate trainee. Selanjutnya itu saya mengemban jabatan sebagai Mill Operation Head Personal Assistant selama 2 tahun. Setelah itu saya masuklah ke Process Engineer di Departemen Teknikal ini. Oke, itu sekedar dari saya. Kita masuk ke materi pertama kita. Di sini saya akan menjelaskan PT Toba Lestari itu sebenarnya apa? Mungkin saya harus meluruskan dulu sedikit bahwasanya PT Toba Lestari itu produk utamanya adalah untuk memproduksi palap, bukan kertas. Nah, di sini dapat dilihat bahwasanya kita ada visi misi dari perusahaan kami. Kira-kira itu inilah yang menentukan identitas kita sebagai perusahaan itu gimana. Nah, visi kita di sini adalah menjadi salah satu pabrik pak eukaliptus yang dikelola dengan baik, menjadi penyedia yang disukai dengan pelanggan, dan perusahaan yang disukai karyawan. Itulah visi kita.
Sedangkan misi kita ada 4. Yang pertama, menghasilkan pertumbuhan yang berkesinambungan, menjadi produser yang menjadi efektif, memaksimalkan keuntungan untuk pemangku kepentingan dan memberikan kontribusi kepada pengembangan sosial ekonomi masyarakat sekitar dan regional. Lalu keempat adalah menciptakan nilai melalui teknologi modern peta industri, dan sumber daya manusia. Nah, inilah visi dan misi kita dalam perusahaan Tobacco Lestari ini. Kita di sini memproduksi palep, itu menggunakan kayu eukaliptus. Nah, kita di sini kalau secara tadi sempat dijelaskan bahwasanya kita sebagai bisnis kita juga menceritakan dengan masalah keuntungan, tidak hanya keuntungan sendiri, tetapi bagi juga tempat kita berada, seperti yang visi dan misi kita. Nah, sekarang kalau untuk pekerjaannya itu, gimana, apa aja kegiatan-kegiatan dalam Tobacco Lestari akan dijelaskan selanjutnya. Kira-kira dari pihak mahasiswa ada yang bertanyakan sejauh ini? Sepertinya belum ada, Pak. Belum ada. Ya, saya lanjutkan saja ya, Dok ya. Oke. Nah, kita di sini PT Tobacco Lestari itu gambaran kegiatan umumnya cuma boleh disingkatkan, disimpulkan menjadi satu kalimat, yaitu mengubah kayu yang kita produksi, yang kita panen menjadi palep. Jadi beginilah kira-kira urutan ceritanya. Kayu yang kita tanam, kita panen di sektor-sektor kita sendiri, lalu kita tebang, kita antarkan untuk baru dicincang menjadi serpihan-serpihan kecil, baru kita masak, lalu kita proses menjadi bentuk lembaran. Nah, kira-kira itulah gambaran utamanya. Jadi kayu yang sudah kita panen, kita ambil, kita kirim, dicincang, dapat menjadi serpihan kayu chip. Baru chip ini dimasak, baru nanti diputihkan, baru jadi lembaran. Itu kira-kira gambaran umum. Jadi yang paling umumnya saja. Nah, selanjutnya kita kan produksinya bahan bakunya kayu, bahan jadinya itu adalah palem. Nah, palem ini sebenarnya digunakan untuk apa-apa saja. Palem ini kita sebenarnya banyak end user kita, atau lebih tepatnya adalah banyak keterkaitan kita dengan industri lain. Nah, palep kita ini yang mungkin barangkali beberapa sudah dengar bisa digunakan untuk sebagai rayon, yaitu digunakan dalam industri tekstil. Rayon sendiri itu adalah serat sintesis yang diambil menggunakan proses viskos kalau tidak salah namanya. Itu menggunakan proses itu untuk mendapatkan serat selulosa untuk nanti digunakan menjadi serat. Serat yang ini nanti digunakan untuk memproduksi benang dan selanjutnya akan dibuat menjadi kain. Jadi itu lebih ke arah tekstil. Nah, selain dari industri tekstil, kita juga ada peran kita di dalam industri pangan dan industri farmaseutika ataupun obat-obatan. Industri pangan, kenapa saya bilang begini? Karena beberapa bahan-bahan aditif yang digunakan di makanan juga berdasarkan selulosa. Mungkin kata selulosa ini akan sangat penting, mungkin di dalam materi ini. Kenapa? Karena itulah sebenarnya yang kita diharapkan dalam memproduksi palem. Nah, selulosa ini dalam industri pangan banyak sebenarnya digunakan dalam sebagai bahan aditif. Mungkin saya harus koreksi sedikit. Selulosa turunan yang digunakan dalam industri pangan. Jadi tidak semata-mata bahwa kita menggunakan selulosa, akan tetapi selulosa yang sudah diolah terlebih dahulu. Nah, untuk yang industri farmaseutika juga demikian. Walaupun ini lebih cenderung ke selulosanya sendiri, di mana di industri farmaseutika kita gunakan selulosa itu di dalam obat-obatan seperti tablet ataupun kapsul. Atau lebih sering kita bilang adalah filler obat-obatan, karena kita semuanya kalau pernah makan obat, dalamnya itu adalah serbuk putih mungkin seperti bubuk, ada beberapa bagian itu adalah selulosa. Nah, selanjutnya adalah terkaitan palep kita ke industri percetakan.
Berdasarkan itu pastinya yang kertas. Nah, kertas ini saya rasa semua orang udah ngerti bahwasanya pulp itu memang secara umum diasosiasikan dengan kertas. Walaupun demikian, PT Tawar Bestari juga bisa memproduksi pulp untuk yang keperluan lainnya, untuk industri tekstil juga bisa, industri pangan atau industri farmaseutika, tergantung dari jenis pulp yang diproduksi. Nah, sampai di sini saya mau jelaskan dulu. Untuk jenis pulp yang diproduksi ada dua macam. Satu adalah namanya dissolving pulp, satu lagi namanya bleach kraft pulp. Nah, dissolving pulp ini itu adalah pulp yang digunakan untuk industri tekstil dan industri pangan, industri farmaseutika. Kenapa? Karena kandungan selulosanya lebih tinggi. Sedangkan untuk produksi percetakan itu menggunakan namanya bleach kraft pulp atau lebih dikenal dengan namanya DKP. Untuk dissolving pulp kita menggunakan singkatan DP. Jadi dua jenis pulp ini boleh dibilang kegunaannya berbeda, komposisinya berbeda. Nah, bagaimana ternyata komposisi itu nanti kita harus masuk ke dalam kimia kayu. Kita lanjut. Nah, seperti yang kita jelaskan sebelumnya, itu kita menggunakan kayu eukaliptus. Nah, di sini ada 4 faksi. Dari yang hijau, ada yang biru, ada yang coklat, dan ada yang jingga. Nah, masing-masing ini itu adalah faksi di dalam kayu jadul. Faksi itu apa aja? Itu adalah selulosa, hemiselulosa, lignin, dan ekstraktif. Nah, ingat kata selulosa tadi, itulah yang mungkin barangkali harus yang kita ambil di dalam kayu itu. Sedangkan sisanya bisa jadi akan digunakan kembali sebagai produk lain. Produk lain dalam arti tidak dalam pulp, tapi dapat diproses di proses selanjutnya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ada namanya DP, ada namanya BKP. Khusus untuk DP, kita hanya mengambil namanya selulosa. Nah, kalau untuk BKP, selulosa ditambah dengan hemiselulosa. Jadi tergantung dari jenis produknya dan prosesnya sedikit beda. Sekarang kita udah jelaskan bahwasannya yang diambil itu selulosa ataupun hemiselulosa. Jadi apa yang terjadi dengan lignin dan ekstraktif itu adalah kita sebenarnya mengolahnya sebagai bahan bakar. Bahan bakarnya itu di mana? Itu adalah nanti di recovery boiler untuk sebagai penghasil steam, energi, dan akan digunakan untuk membangkit listrik. Kurasa nanti untuk recovery boiler akan dijelaskan lebih lanjut di skema selanjutnya. Tapi yang kita perlu ingat bahwasanya kita kalau DP ini hanya menggunakan selulosa. Tapi kalau untuk BKP kita mengambil selulosa ditambah dengan hemiselulosa. Sisanya dari itu biasanya kita akan kirim ke recovery boiler untuk pembangkit listrik. Oke, kita lanjut. Nah, di plan yang ditempatkan di Tawar Bestari itu sebenarnya ada banyak plan. Plan itu sendiri kita bilang boleh dibilang sebagai unit-unit proses. Nah, tapi unit-unit proses itu biasa secara umum dibagi menjadi 3 departemen. Ada namanya production, ada namanya energi, ada namanya chemical plant. Nah, masing-masing 3 departemen ini ada fungsinya masing-masing dan tidak bisa berdiri satu tanpa yang lain. Nah, fungsi production departemen itu apa? Yaitu bertanggung jawab dalam kegiatan produksi. Kegiatan produksinya apa? Mengubahkan kayu eukaliptus menjadi produk pulp seperti yang dijelaskan sebelumnya. Yang saya jelaskan secara singkat itulah fungsi dari production departemen ini. Nah, di sini juga ada namanya energi departemen, di mana kita di sini bertanggung jawab untuk menyediakan utilitas yang digunakan dalam pabrik seperti kebutuhan steam dan listrik. Utilitas mungkin ada beberapa yang nggak gitu paham dengan kata ini. Utilitas itu adalah segala sesuatu yang menunjang dalam keadaan kegiatan produksi. Jadi dalam keadaan produksi bisa aja kita menggunakan energi seperti listrik ataupun panas ataupun udara dan lain sebagainya. Jadi itulah tanggung jawab dari energi departemen. Nah, untuk yang chemical plant department itu bertanggung jawab menyediakan hampir
semua bahan kimia yang digunakan dalam pabrik. Hampir semua, contohnya sodium hidroksida, klorin dioksida, asam klorida, dan lain sebagainya. Jadi, production departemen bergantung pada energi departemen dalam untuk menyuplai utilitas. Production departemen juga bergantung pada chemical plant untuk dalam arti bahan kimia. Energi departemen juga menyuplai ke chemical departemen dalam menggunakan kegiatannya. Jadi semua departemen atau bahkan semua plant itu masing-masing bergantung satu sama lain. Nah, ini di sini ada di dalamnya ada plant-plant tersendiri yang sudah saya tuliskan di sini. Ini mungkin agak banyak, tapi hubungan antara satu dengan lainnya akan dijelaskan di skema berikutnya. Tapi satu lagi yang perlu saya ingat, bahwa saya ada kode warna yang saya buat, inilah menentukan bahwasanya perannya di sini sebagai apa. Nah, untuk wood preparation plan warnanya agak coklat karena dia sendiri adalah fungsinya adalah mempersiapkan bahan baku pembuatan palapnya itu. Di sini bahan bakunya itu dari kayu menjadi chip. Chips ini kita tidak mungkin memasak kayu gelondongan, tapi kita memasak kayu yang serpian-serpian itu. Nah, yang hijau itu adalah bagian dari yang proses pemproduksi tadi, bahwa saya mengubah chip menjadi balap. Nah, untuk yang warna agak sedikit coklat, ini adalah plan yang lebih bertanggung jawab dalam bagaimana membangkit listrik, lebih tepatnya membangkit steam dan mengkonversinya menjadi listrik. Nah, untuk yang ungu, mungkin itu di insinerator, methanol plant, dan effluent treatment plant, itu lebih ke arah penanganan limbah, baik itu dalam berupa limbah cair atau berupa limbah gas. Sedangkan yang biru muda itu adalah persiapan untuk kebutuhan air. Merah adalah untuk plan yang berhubungan dengan bahan kimia. Jadi masing-masing secara umum ada perannya. Kita lanjut, mungkin agak sedikit besar skemanya. Kira-kira bisa baca semuanya? Tulisan-tulisannya ada? Bisa Pak, bisa dibaca Pak. Oke, di sini mungkin agak sedikit panjang saya bercerita di slide ini, karena ini boleh dibilang mencakup hampir semua operasi di dalam pabrik. Nah, kita kalau bergerak pasti bergerak melalui namanya kayu tadi. Kayu tadi itu adalah dari sini dinamakan sebagai plantation. Nah, plantation ini kita sudah tanam, kita panen kayunya, kita kirimkan ke mill sebagai bahan baku untuk pembuatan pulp. Nah, kayunya ini kita harus persiapkan terlebih dahulu. Nah, kita mencincang kayu menjadi chip ini, tentu pasti tidak semuanya akan menjadi chip. Apalagi kita mencincangnya mungkin pakai alat yang pergerakan kecepatan tinggi. Nah, kayu ini kita ketika masukkan ke dalam chipper, ada yang menjadi chip, ada yang menjadi bahkan sangat-sangat halus. Itu yang kami namakannya fines. Fines itu akan dikirim ke multifiberer sebagai bahan bakar. Selain itu, di bagian kayu, kita juga ada namanya kulit kayu yang sebenarnya tidak begitu diperlukan di dalam pembuatan palem. Nah, kayu itu sebelum kita proses juga harus kita pisahkan dari kayu, dan kayu ini akan kita kirim ke boiler sebagai bahan bakar juga. Jadi hubungannya nampak bahwasanya wood preparation plant selain memproduksi chip, kita juga memproduksi bahan bakar, walaupun secara tidak sengaja. Nah, ketika udah mendapatkan chip di sini, mungkin saya hapus gantikan dengan pointer saja ya, sebentar ya. Sebentar. Sebentar, mana pointernya ya. Ini dia. Ups, sebentar. Nah, chip ini akan digunakan dalam cooking plan. Cooking plan lebih kerennya kami dinamakannya adalah digester. Cooking plan ini berfungsi dalam mengubah
chip yang kita produksi dari wood preparation plant tadi itu menjadi brown stock ataupun pulp coklat. Pulp ini nantinya akan digunakan di washing, screening, oxygen delignification, bleaching, pulp machine selanjutnya. Tapi fungsi utama dari cooking plant adalah menghasilkan pulp itu. Selain itu juga akan kita menggunakan bahan kimia dalam memproduksi kayu itu menjadi pulp. Jadi di sini sebenarnya aliran bahan kimianya itu dicetakkan dalam beaker, sedangkan chipnya itu dilambangkan dengan ini. Ketika kita selesai masak, kita menggunakan brown stock, baru kita cuci dan screening. Washing dan screening maksudnya adalah pencucian dan penyaringan. Penyaringan dalam arti penyaringan partikel besar, partikel kecil. Nah, di washing screening ini akan terjadi pemisahan antara namanya weak black liquor dengan wash pulp. Wash pulp itu sebenarnya sama dengan brown stock, cuman black liquor-nya sudah dipisahkan. Nah, di sini kita memisahkan yang liquor tadi dengan yang pulp tadi. Nah, liquor-nya itu akan nanti digunakan sebagai bahan bakar, yaitu kandung recovery boiler melalui namanya evaporator. Nah, khusus untuk yang pulp-nya itu dilanjutkan dan akan dimasukkan ke oxygen delignification. Oxygen delignification ini boleh dibilang alat baru. Kita memproses pulp kita untuk boleh dibilang memutihkan pulp itu dengan menggunakan oksigen. Delignification sendiri itu adalah memisahkan lignin. Lignin ini sebenarnya adalah senyawa coklat yang ada dalam kayu yang memberikan warna pada pulp. Apalagi ketika setelah selesai dari digeser sebelum dipisahkan. Nah, warna coklat ini kita hilangkan di oxygen delignification dan di bleaching secara menyeluruh. Nah, setelah kita dapatkan pulpnya dari oxygen delignification, mungkin lebih putih daripada yang wash pulp di sini. Tapi walaupun putih, kita tidak bisa bilang putih seperti kertas, karena di sini mungkin barangkali masih terdapat sedikit coklat. Fungsi selanjutnya untuk mendapatkan putih seperti kertas itu adalah di bleaching. Nah, bleaching ini menggunakan bahan kimia juga. Bahan kimia itu seperti yang saya katakan sebelumnya, ada namanya sodium hidroksida, ada namanya klorin dioksida, ada asam klorida, ada sodium hipoklorit juga. Nah, semuanya ini itu bahan-bahan kimianya akan digunakan di bleaching dengan fungsi untuk memutihkan pulp kita sampai putih. Sampai yang dibutuhkan oleh customer kita. Nah, setelah udah putihkan, ceritanya selanjutnya adalah ke pulp mesin di mana kita harus membentuk menjadi lembaran-lembaran. Pulp yang sudah kita produksi itu kita jadikan lembaran, barulah kita kemas lalu kita jual. Itulah kira-kira kegiatan utama dari kayu ke pulp-nya itu. Sekarang kita masuk ke yang namanya weak black liquor, di mana aliran ini secara tidak langsung penanganan limbah dan untuk efisiensi energi sekaligus merecover chemical. Di sini kita ada menceritakan weak black liquor kandungannya itu berupa lignin dan ekstraktif. Itu merupakan bagian kayu yang tidak kita gunakan dalam produksi pulp. Seperti yang saya bilang sebelumnya, ketika kita memproduksi DP, hemiselulosa tidak diperlukan. Hemiselulosa juga akan masuk ke dalam black liquor. Nah, untuk yang BKP, hemiselulosa digunakan dalam pulp, itu mungkin kandungannya tidak sangat sedikit di dalam black liquor. Jadi komponen kayu yang tidak digunakan dalam produksi pulp itu akan jatuhnya di dekat dalam weak black liquor. Nah, weak black liquor sendiri itu mengandung lignin, mengandung ekstraktif, itu dua pasti sudah ada. Hemiselulosa tergantung apakah DP ataupun BKP. Nah, walaupun yang itu ketika komponen ini itu adalah namanya komponen organik dari weak black liquor. Komponen anorganiknya itu adalah sebenarnya bagian-bagian dari white liquor yang kita gunakan dalam pemasakan. Jadi
Kalau secara singkat kata, weak black liquor terdiri atas organik dan anorganik. Nah, weak black liquor ini kita pekatkan dulu di evaporator dengan cara penguapan. Penguapannya ini kita menggunakan steam sebagai media pemanas. Nah, ketika kita menguapkan air dari weak black liquor, kita dapatkanlah namanya heavy black liquor. Heavy black liquor itu boleh dibilang itu adalah black liquor pekat. Jadi kita black liquor yang pekat, jadi airnya sudah hilang dari encer menjadi pekat. Nah, setelah itu heavy black liquor ini kita akan bakar dalam recovery boiler. Ada dua fungsinya. Satu, merecover chemical seperti yang saya bilang tadi. Satu lagi adalah mendapatkan panas dari pembakaran organik. Pembakaran organiknya ini akan mendapatkan panas, itu akan mendapatkan steam melalui proses perpindahan panas. Untuk yang organiknya akan terbakar sendiri, seperti kita halnya membakar kertas atau kayu, itu akan menghasilkan karbon dioksida dan air, dan itu akan dikeluarkan ke stek api melalui alat penanggulangan limbah udara yang namanya ESP atau namanya electrostatic precipitator. Kebetulan tidak dijelaskan di sini secara langsung. Nah, kalau untuk yang anorganiknya, kita merecovernya itu sebagai lelehan padatan ketika kita membakar. Lelehan padatan ini kita nanti kita kumpulkan, lalu kita larutkan lagi dengan air panas ataupun liquor yang encer, white liquor, untuk membuat namanya green liquor, yaitu yang di sini. Jadi dari sini kita sudah membakar heavy black liquor, dapatkan panasnya, gunakan untuk memproduksi steam, padatannya itu yang meleleh akan digunakan untuk menjadi green liquor. Nah, green liquor ini akan kita ubah menjadi white liquor lagi melalui namanya recosticizing. Nah, recosticizing ini menggunakan apa untuk mengubah green liquor menjadi white liquor? Itu menggunakan namanya burn lime atau nama lainnya adalah kapur tohor. Nah, kapur ini sendiri boleh dibilang diproduksi sendiri, itu menggunakan lime mud yang kita produksi juga sendiri. Jadi recosticizing itu membutuhkan burn lime, juga memproduksikan lime mud. Karena burn lime dengan lime mud bedanya adalah hanya satu sebagai kalsium oksida, yang lainnya itu adalah sebagai kalsium karbonat. Burn lime itu adalah kalsium oksida, lime mud itu adalah kalsium karbonat. Nah, di sini recosticizing ini akan sangat berhubungan erat dengan namanya lime kiln, karena mereka membentuk satu namanya siklus kalsium, yaitu pergeseran antara kalsium oksida dengan kalsium karbonat. Kalau recosticizing mengubah kalsium oksida menjadi kalsium karbonat, dari berlime menjadi lime mud, lime kiln itu sebaliknya, lime mud menjadi berlime, jadi CaCO3 menjadi CaO. Dengan gimana? Menggunakan panas. Panasnya itu bisa jadi sampai 900 derajat. Jadi ini recosticizing dalam lime kiln biasanya orang membilangkan itu boleh dibilang hampir dibilang sebagai satu plant. Walaupun secara teknis bisa dianggap sebagai dua plant terpisah. Nah, ketika kita mengubah green liquor ini menjadi white liquor, kita sudah menyelesaikan satu siklus, namanya liquor cycle, ataupun nama lainnya adalah sodium cycle. Kenapa dia katakan sodium? Karena liquor sendiri itu adalah senyawa-senyawa sodium. Sodium apa aja? Sodium hidroksida, ada sodium sulfida, ada sodium karbonat. Tiga ini yang paling utama. Nah, dari white liquor ini digunakan untuk pemasakan. Setelah pemasakan dipisah menjadi black liquor dengan palem. Black liquor setelah itu dipekatkan, dibakar, didapatkanlah namanya yang green liquor, dapatnya hijau. Hijau balikkan ke putih lagi ke white liquor menggunakan kapur. Nah, itulah namanya siklus-siklus yang siklus liquor. Dan ini terjadi hampir setiap hari, setiap jam, setiap menit. Jadi pergeseran antara white liquor ke black liquor ke green liquor ke white liquor, itu semuanya terjadi dalam kegiatan sehari-hari dalam produksi. Jadi ini merupakan
proses craft atau proses sulfat dalam, kalau adik-adik mencari di literatur, itulah yang sebenarnya terjadi di dalam pabrik ini. Nah, sejauh ini kan kita udah menceritakan balok, kita udah menceritakan liquor, kita belum menceritakan yang namanya steam. Steam di sini kita diproduksi namanya boiler. Boiler itu ada nama recovery boiler, ada yang namanya multi-fuel boiler. Nah, kedua-dua boiler ini menghasilkan steam. Perbedaannya apa? Satu, recovery boiler namanya juga recovery untuk merecover chemical. Multi-fuel boiler seperti namanya itu adalah memproduksi steam dengan menggunakan bahan bakar yang berbeda-beda. Salah satunya yang kita jelaskan di sini, kulit kayu, dan pines yang itu adalah serbuk kayu. Kita juga ada penggunaan biomasa lainnya, dan itu yang kita gunakan untuk pembakaran, menghasilkan panas, mengubah air menjadi steam. Itulah yang kita nanti kirimkan steamnya itu ke turbin untuk menghasilkan listrik. Nah, steam yang kita produksi sini dan steam yang kita produksi di recovery boiler dan multi-fuel boiler itu kualitasnya sama, dengan temperatur dan tekanan yang sama, baru kita kirimkan ke turbin untuk menghasilkan listrik. Walaupun kita bilang menggunakan steam menjadikan listrik, kita juga akan menggunakan turbin juga mengeluarkan steam walaupun dengan tekanan lebih rendah. Steam yang kita keluarkan dari boiler itu namanya HP steam. Itu singkatannya dari high pressure steam, steam tekanan tinggi. Setelah kita keluarkan dari turbin, kita ambil energinya, itu akan berubah menjadi low pressure steam dan medium pressure steam, tekanan rendah dan tekanan sedang. LP steam, MP steam itu digunakan hampir di semua plant dalam pabrik, tergantung kebutuhannya. Contohnya di dalam digester menggunakan LP steam dan MP steam. Di oxygen liquefaction menggunakan MP steam. Begitu juga plant-plant lainnya. Jadi bagian dari boiler seperti yang saya bilang tadi adalah bagian utilitas. Dialah yang bertanggung jawab untuk memberikan penunjang bahan-bahan penunjang yang akan digunakan dalam kegiatan produksi dari plant masing-masing. Nah, sejauh ini kita sudah jelaskan apa itu production, apa itu energi. Sedangkan kita kalau bicara chemical plant, itu kita berbicara dengan yang namanya di sini. Walaupun secara peran secara diagram aliran memang tidak begitu nampak, tapi dia berfungsi untuk memproduksi bahan kimia yang digunakan dalam bleaching. Nah, selain chemical plant, reprocessing juga di bawah departemen chemical. Kenapa? Karena dia mensuplai liquor sebagai bahan kimia yang digunakan dalam proses pemasakan. Yang terakhir adalah IPAL ataupun wastewater treatment. Itu wastewater treatment, kalau kami lebih sering memanggilnya sebagai effluent treatment plant, itu sama saja artinya. Effluent berarti limbah cair. Jadi di sini kita mengolah limbah kita yang sudah ada, baik itu dari sebenarnya limbah utamanya ada berasal dari bleaching, baru nanti kita olah, baru nanti setelah itu kita buang setelah pengecekan dan sesuai dengan baku mutu lingkungan. Nah, sejauh ini kira-kira sudah menjelaskan semua departemen. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan dari melalui bahan ini. Kira-kira kalau ada pertanyaan, saya persilakan ke moderator. Baik Pak, terima kasih untuk pemaparan materinya sejauh ini. Untuk kakak, abang, dan teman-teman sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh menggunakan fitur chat atau raise hand jika ingin mengaktifkan mikrofonnya langsung ya. Kami persilakan dengan hormat. Mungkin belum ada yang bertanya ya, tapi saya izin bertanya boleh Pak? Silakan.
Tadi pada pemaparan materi Bapak tentang skema pulp mill and chemical recovery, kan ada bagian washing and screening kan Pak? Yakni penyaringan partikel besar dan partikel kecil. Saya ingin bertanya, yang termasuk golongan partikel besar itu apa, yang termasuk golongan partikel kecil itu apa Pak? Terima kasih. Oke, ini saya share ke screen lagi lah ya. Sebentar. Ini saya besarkan. Nah, di sini di washing dan screening, washing berarti kan kita bilang penyucian. Berarti itu lebih ke cairan black liquor yang akan dipisahkan. Untuk screening penyaringannya itu, nah di sini kita kan ketika kita memproduksi palap, kita kan menggunakan cairan kimia untuk memasak chip menjadi palap. Nah, kadang-kadang kita ketika memproduksi palap, kita akan mendapatkan bagian-bagian kayu yang tidak masak. Itu bagian kayu yang tidak masak itu sering kami bilangnya itu ada namanya knots, ada juga yang namanya size. Knots itu mungkin untuk cerita yang lebih besar partikelnya, kalau size itu lebih halus. Akan tetapi itu walaupun dibilang halus, tetapi tidak sehalus di pulp. Pulp itu sendiri kalau kita pegang dengan tangan itu sangat halus, seperti halnya kapas, tapi mungkin sudah agak bergumpal ya ketika dalam proses pemasakan ataupun pencucian. Nah, ketika kita menyaringnya, saat ini kira-kira nanti akan dibuang dan dipisahkan dari palap lebih lanjut. Jadi kalau untuk melihat bilang partikel besar, partikel kecilnya itu sebenarnya harus ke lapangan untuk mendapatkan ukuran aslinya. Akan tetapi kira-kira seperti kayak tusuk gigi kalau saya bilang size itu ukurannya. Kira-kira pas? Kira-kira sudah paham Pak. Terima kasih ya Pak atas penjelasannya. Apa ada kakak abang dan teman-teman sekalian yang ingin bertanya? Saya persilakan jika ingin mengetikkan pertanyaannya di fitur chat atau langsung raise hand. Oh, ada pertanyaan nih, saya baca sebentar ya. Oke. Seperti dalam pemaparan Bapak tadi, dalam pembuatannya menggunakan bahan kimia. Apakah bahan kimianya ramah lingkungan atau tidak, ya Pak? Oke. Bahan kimianya ini, bahan kimia ya, boleh dibilang ramah lingkungan karena di bahan kimia mana yang boleh saya sebelum saya jawab lebih lanjut? Adik Yola ya, namanya. Bisa perkenalkan dulu Adik Yola? Iya Pak. Maksudnya bahan kimia itu kimia yang di mana boleh saya tahu? Karena kita ada menceritakan bahan kimia di digester pemasakan, ada pemakaian kimia di oksigen, ada pemakaian bahan kimia di bleaching juga. Dalam bleachingnya Pak. Bleaching. Kita kalau bahan kimia ramah lingkungan, kenapa? Kita memproduksi menggunakan ECF. Itu menggunakan elemental chlorine free. Jadi kita tidak menggunakan gas klorin. Jadi kita menggunakan namanya chlorine dioxide, ClO2. Nah, itu secara selektivitas lebih bagus ketimbang gas klorin. Nah, efektifnya itu dalam memutihkan palap itu jauh lebih tinggi daripada gas klorin. Selain itu, kita juga menggunakan NaOH ataupun namanya sodium hidroksida. Sodium hidroksida ini boleh dibilang senyawa cenderung cuma hanya pengatur pH, jadi tidak begitu parah kali ini. Itu boleh ClO2 dan NaOH itulah bahan kimia utama. Jadi kalau bahan lingkungan, ramah lingkungan. Kira-kira ada lagi? Oh, ada lagi pertanyaan ini. Kira-kira dari Adik Yola ada pas? Sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sudah Pak, terima kasih Pak. Oke, nih pertanyaan kedua dari Ruth Pasar Ibu. Oke, dikatakan pulp juga bisa untuk bagian medis atau bagian pangan. Di sini melakukan bleaching menggunakan bahan kimia.
Apakah proses pembuatan pulp dari pembuatan obat-obatan bukan kimia itu sama dengan produksi? Oke. Ini lebih ke arah nanti ke grade-nya itu gimana ya? Spesifikasi yang dibutuhkan untuk industri pangan dan industri farmaseutika. Untuk grade-nya kebetulan saya maklum kita memproduksi dalam keperluan tekstil, kami mau tahu berapa spesifikasinya. Tapi kalau secara umum kita akan memproduksi DP, kita menggunakan proses bleaching kita di sini, yaitu menggunakan CO2, menggunakan NaOH dalam memproduksi palem. Jadi kalau untuk melewati bleaching yang sama atau tidak, saya nggak bisa jawab. Tapi paling tidak yang saya bisa misalkan dissolving pulp juga bisa, dissolving pulp secara umum bisa juga digunakan untuk obat-obatan ataupun industri pangan. Bisa jadi di sana ada proses selanjutnya untuk memurnikan selulosa yang di dalamnya. Itu yang saya bisa jawab dulu sebentar. Kira-kira pas dari adik Ruth? Terima kasih Pak, sudah mengerti Pak. Oke. Kira-kira ada pertanyaan lain? Sembari kita menunggu pertanyaan dari partisipan yang lain, Pak, untuk materinya apakah sudah selesai atau masih ada yang ingin Bapak lanjut? Sebenarnya boleh dibilang sudah hampir selesai. Karena kata-kata saya lebih mengharap mahasiswa yang bertanya. Karena saya boleh dibilang pengalaman pertama, dan saya pun nggak tahu kira-kira mau memakai yang gimana. Baiklah, untuk itu dimohon kepada kakak abang dan teman-teman sekalian, jangan sungkan untuk bertanya. Bila ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung bertanya kepada Bapak Adrianto selaku narasumber kita ya. Ada lagi yang bertanya nih Pak, dari Yola. Saya izin membacakan pertanyaannya ya Pak. Oh, ada lagi ya? Oke. Seperti kita ketahui, zaman sekarang semua serba digital canggih. Dulunya komunikasi dengan surat, berbahan kertas, dalam sekarang kopi. Apakah pembuatan kertas meningkat atau menurun? Oke. Sebenarnya ini kalau saya jawab, ini mungkin boleh dibilang agak sedikit melenceng dari perusahaan kita, karena saya tekankan lagi, sebenarnya produksi Bapak Pelestari itu hanya sampai palap saja, tidak sampai produk air berupa kertas. Walaupun produk palpnya itu tergantung kebutuhan, bisa digunakan untuk kita produksi untuk kebutuhan pembuatan kertas. Nah, kalau era digital ini pembuatan kertas meningkat atau menurun, saya rasa saya harus jawab. Kenapa?
Kalau kita bilang semua serba hard copy, ini pengalaman pribadi saya ya, serba soft copy, serba soft copy, ini pengalaman saya, bahwasanya kalau semua soft copy memang ada benarnya untuk mengurangi penggunaan kertas. Akan tetapi ada beberapa keperluan khusus masih menggunakan kertas. Tergantung apakah itu bisa jadi keperluan legal, keperluan hukum atau gimana, ataupun jangan kita pikir terbatas sebagai kertas. Untuk karton pembungkus sebenarnya menggunakan pulp yang akan digunakan untuk menggunakan kertas juga. Jadi kalau sebagai kertas sendiri saya nggak bisa bilang, tapi kalau untuk kebutuhan atas BKP masih ada. Kira-kira pas? Ariola, pas? Meniola, apakah pemaparan dari narasumber sudah cukup memuaskan? Makasih Pak atas penjelasannya Pak. Oke. Ini pertanyaan berikutnya. Pembuatan pulp itu pasti mengalami output dari sebuah limbah. Limbahnya itu bagaimana? Apakah ada penggunaan alat lain atau dibuang alat saja? Oke, saya jawab. Itu pasti ada pengolahannya. Tidak mungkin dibuang begitu saja. Memang di dalam proses tadi saya sudah menjelaskan namanya ada yang limbah cair, limbah cair sempat saya singgungkan. Limbah gas mungkin sedikit saya agak lompati. Limbah padat sebenarnya ada. Nah, penanganan masing-masing itu ada. Yang pertama adalah IPAL, seperti yang saya bilang. Hampir semua limbah yang di pabrik itu berupa cair itu kita masukkan ke wastewater treatment plant atau effluent treatment plant. Di sana kita olah limbah yang ada itu menggunakan metode lumpur aktif. Jadi kita menggunakan mikroorganisme untuk mengurai limbah-limbah organik yang ada dalam kita produksi selama kegiatan pabrik. Nah, setelah itu setelah kita olah, barulah kita buang ke badan air, ke sungai. Nah, untuk yang gas, kita akan dalam proses pemasakan atau proses pembuatan pulp ini, gas kita juga ada pasti akan ada produksi limbah gas. Mungkin barangkali beberapa yang sudah tahu bahwasanya ada tercium bau aroma dalam pabrik yang sering diasosiasikan dengan pabrik. Itu ada penanganannya, yaitu gimana? Itu akan dibakar di recovery boiler, multi-fuel boiler, lime kiln, ataupun di insinerator. Nah, itu semuanya ada penanganannya. Itu gas yang limbah gas yang dimaksud di sini adalah namanya NCG, non-condensable gas. Jadi gas-gas inilah yang nanti akan kita bakar. Kenapa? Gas-gas ini masih memiliki nilai kalor, ada nilai bakarnya. Jadi selain untuk menangani limbah, kita juga mendapatkan sedikit energi untuk mengubah menjadi steam. Keperluan panas untuk mengubah air menjadi steam. Oke. Nah, untuk limbah padat kita ada penanganannya juga. Itu ada landfill dan juga ada dan secara umum kita ada izin landfill. Penanganannya ada penanganan khusus, tapi bahasa kalau untuk menjelaskannya saya harus ya bersangkutan lah, karena harus sedikit di luar materi. Kira-kira pas limbah cair, limbah padat, dan limbah gasnya dari adikku untuk tadi ya. Oh, izin Pak. Untuk penanganannya, apakah memang udah 100% Pak, terutama untuk limbah cairnya Pak? Karena di daerah saya seperti di kampung saya itu sering terjadi pembuangan limbah dari PT Tua Pak Plesar, gitu. Kita pengolahan memang. Jadi ada sebelum kita buang ke badan air, kita ada pengolahannya. Mungkin kalau pengolahannya itu barangkali kayak gitu jelas kalau sudah jelaskan. Itu tadi kan saya bilang menggunakan mikroorganisme untuk dalam dalam mengolahnya. Nah, kita juga ada namanya testing namanya COD. Itu kita jaga di bawah standar dari pemerintah. Jadi itu kita menggunakan mikroorganisme untuk mengolahnya dari apa yang kita buang dari pabrik. Setelah itu kita cek dengan apa yang
apakah COD kita itu sudah apakah melewati ambang batas atau tidak. Ketika kita sudah melewati ambang batas, berarti kita sudah melanggar aturan dari pemerintah, itu ada sanksinya. Oke, kira-kira pas. Baik Pak, terima kasih. Sudah pas Pak. Nah, ini kita lanjut. Dari Dian Sibarani. Apakah 100% itu berasal dari perkebunan atau pasti ada dibeli? Ini kalau perkara sumber kayu, sebenarnya kalau saya jawab bisa saja, tapi barangkali ada baik. Kita sudah menanam sendiri, kita panen sendiri. Kalau cerita apakah dibeli atau tidak, mungkin itu di luar dari hak saya menjawab sih. Tapi itu lebih ke komersial. Jadi saya mohon maaf, saya nggak bisa jawab. Kira-kira pas, Adik Dian? Baik Pak, terima kasih atas jawabannya Pak. Oke, untuk dari Isa, ini perubahan menggunakan bahan kimia dalam pembuatan produk, sebab pasar dengan negatif dihadap yang terjadi dalam depan. Maksudnya, pihak perusahaan untuk mengatasi perubahan negatif yang terjadi. Oke, kita kan seperti yang saya bilang, bahwasanya hampir semua limbah yang diproduksi dalam produk ini ada penanganannya, baik itu limbah cair, limbah padat, atau limbah gas. Jadi kita sebagai perusahaan itu sudah memikirkan cara bagaimana menguranginya itu, bukan menguranginya, memprosesnya sebelum kita melakukan emisi ke baik itu secara gas atau cair atau padat. Nah, masing-masing kita itu ada proses pengolahannya. Jadi kalau seberapa besar memperhatikan dampak negatif, saya rasa untuk memperhatikan dampak negatif sejauh ini saya rasa belum ada deh. Ataupun mungkin ada penanggulangannya lebih lanjut. Itu mungkin belum sampai ke telinga saya. Kira-kira ada pas atau gimana? Halo, dengan Adi Isa, kira-kira pas? Sudah Pak. Oke. Izin untuk penanya terakhir tadi sampai Bang Ishak saja ya, mengingat waktu juga. Untuk Bapak, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Saya rasa sudah pas lah, karena tergantung dari dari moderator sama apa aja, dari pemilih acara. Oke, baik. Terima kasih untuk sesi tanya jawab dan pemaparan materi sudah selesai. Yang perlu aku highlight materinya tadi, kita banyak belajar dari narasumber PT Toba Pulp Lestari, di mana kita belajar ada eukaliptus kayu, di mana juga ada paling dominan selulosa 41% dan juga unsur-unsur lainnya. Di mana juga tadi ada departemen-departemen yang dibahas oleh narasumber, ada production departemen, energy departemen, chemical departemen, di mana ketiga departemen ini saling terhubung satu sama lain, dan juga kita belajar plan-plan yang memiliki manfaat masing-masing di departemen tersebut. Baiklah, untuk sesi tanya jawab dan pemaparan materi sudah selesai. Sekarang tiba saatnya kita mengikuti sesi games atau kuis, di mana games atau kuis ini nantinya soal akan di-share screen oleh divisi, dan soal tersebut terisi dari 2 soal. Kepada partisipan, kakak, abang, dan teman-teman sekalian diharapkan menjawab melalui fitur room chat. Dan panitia akan mengambil 2 penanya terbaik, terbenar, dan tercepat untuk mendapatkan hadiah beruntung. Kepada panitia boleh langsung men-share screen. Baiklah, kuis ini terdiri dari 2 soal. Kepada kakak, abang, dan teman sekalian, boleh langsung mempersiapkan fitur kolom chatnya untuk menjawabnya, karena nantinya akan mendapatkan hadiah menarik. Oke, semuanya sudah selesai. Boleh langsung dimulai ya, Kak. Soal yang pertama,
Dalam membangun sebuah industri dengan proses dan kinerja sistem produksi yang bekerja dengan baik, manusia berperan penting untuk mengawasi setiap kegiatan industri, mulai dari kebijakan dan pengelolaan perusahaan tersebut. Apa jabatan dari narasumber atau pembicara kita tadi? Nah, pastinya kalau kakak abang dan teman-teman sekalian memperhatikan profilnya, pasti sudah tahu jawaban yang benar. A. Direktur, B. Manajer, J. Team Leader, dan D. HRD. Wah, udah banyak yang menjawab ini. Sudah banyak yang jawab ya, kurasa salah satunya juga ada yang benar. Nah, jawaban yang benar adalah C, Team Leader. Kepada panitia langsung bisa melihat jawaban kira-kira yang tercepat dan terbenar siapa ya, untuk dikirimkan hadiah yang menarik. Jadi narasumber kita tadi, Bapak Adrian Hartanto, jabatannya adalah Process Engineer atau Team Leader. Nah, sekarang pertanyaan kedua atau pertanyaan yang terakhir, boleh langsung dimulai, Kak? Nah, setelah kayu diambil dari hutan tanaman industri, kayu-kayu tersebut akan dikirimkan ke pabrik untuk diolah. Proses selanjutnya yang dilakukan pada kayu adalah A. Kayu dimasak di dalam gester, B. Kayu dikeringkan dalam dryer, C. Kayu dibentuk menjadi lembaran, dan yang terakhir D. Kayu dicincang di woody yard. Kepada kakak abang panitia, boleh langsung melihat siapa yang penanya tercepat, terbaik, dan pastinya benar. Oke, jawaban yang terbenar adalah D, kayu dicincang di woody art. Yang pertama, kayu diperoleh dari hutan tanaman industri dan dikirim ke pabrik untuk diolah. Kedua, kayu dicincang di woody art menghasilkan serpihan kayu atau chip. Chip dimasak di gester menghasilkan pulp coklat. Dan terakhir, setelah itu pulp dicuci, diputihkan, dan dibentuk menjadi lembaran. Kepada kakak abang dan teman-teman yang beruntung, selamat ya, nantinya akan mendapatkan hadiah yang menarik dari panitia. Demikian kuis atau games kita pada siang hari ini. Sebelum mengakhiri, ada baiknya kita melakukan sesi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu sesi dokumentasi. Sebelum sesi dokumentasi, kita mengadakan sesi dokumentasi terlebih dahulu ya. Boleh langsung mengaktifkan kameranya untuk kakak abang dan teman-teman sekalian. Kami berikan waktu sekitar 1 menit. Terima kasih. Perhatian untuk seluruh partisipan, nanti setelah kita dokumentasi jangan leave dulu karena masih ada sesi absensi. Oke, sepertinya semuanya kakak abang dan teman-teman sekalian sudah menyalakan kamera ya. Saya izin mengambil gambar ya. Untuk slide yang pertama, berikan senyuman yang terbaik. 1, 2, berikan senyuman yang terbaik. 1, 2. Oke, terima kasih. Seperti yang sudah disampaikan moderator kita sebelumnya, setelah sesi berfoto, kita boleh melaksanakan absensi. Absensinya sudah ada di link chat ya. Linknya sudah ada di chat. Boleh langsung diisi absensinya ya kakak abang dan teman-teman sekalian. Diberikan waktu 3 menit. Sebelum kita mengakhiri acara webinar kita pada siang hari ini.
Sedikit untuk revisi, pada absensi diadakan selama 10 menit ya. Jadi untuk kakak abang dan teman-teman sekalian boleh langsung mengisi absensinya. Terima kasih. Bagi seluruh partisipan yang telah mengisi absensi, sudah boleh leave ya semuanya. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa. Sembari kita mengisi absensi, saya izin membacakan nama-nama yang menang dalam kuis kita tadi. Yang pertama, saya ucapkan selamat untuk Kak Ruth Pasaribu. Yang kedua, saya juga ucapkan selamat untuk teman saya, Yola Gabriela. Kepada dua partisipan yang beruntung, boleh langsung menghubungi panitia nantinya ya. Selamat sekali lagi. Demikian langsung diisi saja absensinya pada chat kita di Zoom. Jika ada kesalahan, kurang kata dari saya maupun teman moderator saya, kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Harapan kedepannya, kita bisa webinar secara langsung, secara tatap muka. Kepada dua partisipan yang beruntung tadi, boleh langsung menghubungi panitia, waktu yang diberikan ditunggu sampai 7 kali 24 jam. Akhir kata saya ucapkan, cuci tangan sampai bersih, cukup sekian dan terima kasih. Selamat siang, boleh langsung live Zoom ya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Selamat Bapak siang. Adrian Hartanto sebagai narasumber kami. Selamat siang, Eko.